reaktif ya. Reaktif itu kita bisa katakan seseorang yang terinfeksi virus yang kita curigai adalah COVID-19 kayak gitu. Tapi pada pemeriksaan dengan menggunakan rapid test ini bisa saja yang terbaca adalah virus lain seperti demam berdarah, kemudian juga virus-virus yang lainnya. Ya, teman-teman, kita sekarang sudah terhubung kan dengan Mimin, Tanah Bumbu Info. Ya, gimana nih kabarnya Mimin? Ya, alhamdulillah lumayan baik. Ada perasaan sakit di badan seperti apa, Min? Ya, sampai saat ini sih masih terasa sehat saja ya, karena memang belum ada gejala. Oh, memang belum ada gejala ya, ya wajar lah, karena kan ini reaktif saja masih ya. Ya, Nah, boleh diceritakan sedikit nih, berbagi Min, soal pengalamannya, kenapa sih jadi sampai bisa reaktif terhadap rapid test ini sendiri? Sebelumnya Mimin ada keluar daerah kah, atau berpapasan dengan orang yang positif mungkin, atau seperti apa Min? Coba diceritakan Min. oh ya, Pak. Jadi mungkin kalau kita pastikan dari mana mau terjangkit ini kan tidak bisa ya, karena kan musuhnya ini kan nggak kelihatan nih. Nah, tapi kalau melihat dari histori saya kemana-kemana itu ya, yang pertama saya sendiri pernah keluar daerah 2 kali. Nah, itu karena ada urusan di sana. Nah, itu nggak tahu itu selama perjalanan itu nggak tahu kita ya, entah itu sudah sayanya reaktif atau enggak, saya nggak tahu. Nah, kemudian setelah balik ke sini saya melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian beberapa hari kemudian teman saya nelpon yang sering melakukan aktivitas sama saya bahwa dia terkena reaktif berdasarkan hasil rapid test. Jadi temannya Mimin ini duluan reaktif berarti ya gitu Min? Benar, duluan reaktif sebelum saya. Nah, terus artinya memang belum diketahui ya Min, apakah gara-gara keluar daerah itu atau memang karena terjangkit oleh teman. Tapi kan kita juga belum tahu nih bahwa Mimin ini positif atau enggak kan, saat ini masih reaktif gitu. Nah, terus selain itu Min, apa aja Min lagi yang dilakukan, mungkin selain teman itu pernah mendatangi yang lain kah atau seperti apa? Terus dulu memang sempat jadi statusnya ODP atau PDP Min? Pernah kayak gitu statusnya atau gimana? Waktu pas masuk ke kembali ke daerah sendiri Min, karena kan sempat keluar daerah nih. Gimana tuh Min? Oh, jadi waktu ketemu teman itu saya melakukan itu aktivitas yang sama teman saya yang diduga reaktif itu berdasarkan hasil rapid test. Kami itu membagi sembako di salah satu desa yang ada di Tanah Bumbu kepada keluarganya yang terpapar COVID. Nah, oh, jadi teman si Mimin ini keluarganya yang terpapar COVID gitu ya? bukan salah satu warga yang terpapar. Oh, salah satu warga yang terpapar. Kira kita tadi
keluarga dari itu. Jadi salah satu keluarga yang terpapar. Oke, Min, ini tadi belum terjawab, Min. Waktu pas Mimin keluar daerah sendiri itu sempat berstatus ODP nggak, Min? Atau sempat diperiksa gimana gitu, Min, waktu pas keluar daerah itu? Apakah keluar daerah itu waktu pas lagi rame-ramenya COVID kemarin, atau memang masih belum terlalu rame COVID, Min, di Kalimantan sendiri, Min? Jadi setelah melakukan rapid test itu reaktif, posisinya admin itu langsung si Mimin langsung disuruh isolasi mandiri di rumah sendiri, atau sempat dibawa ke tempat karantina, Min? Oke, sebentar saya mau menjawab yang terkait yang habis saya keluar daerah itu. Kan tadi pertanyaannya setelah pulang apakah melakukan statusnya ODP apa PDP? Nah, jadi waktu itu saya setelah pulang dari luar daerah, saya itu inisiatif melakukan ya isolasi mandiri juga di rumah selama 14 hari. Nah, itu kan ODP orang dalam pemantauan, karena kan historinya habis dalam bepergian. Waktu itu saya dari Surabaya waktu itu lagi zona merah. Tapi Mimin tahu nggak sebenarnya bahwa Surabaya itu waktu zona merah nih, waktu di sana? Zona merah itu pas saya baru pulang, baru ada pengumuman dari wali kota situ. Oh iya, karena kan memang waktu itu belum ada kegentingan terkait COVID ini ya, masih belum ada ya, Min ya. Iya, oke. Min, terus yang ini setelah rapid test tuh artinya langsung isolasi mandiri ya, di rumah saja ya, Min ya, bukan di tempat karantina juga, bukan ya, Min ya? Sebenarnya dari pemerintah itu sudah menyediakan bagi penyandang status reaktif itu ada lokasinya yang disediakan oleh pemerintah. Cuman saya sendiri tuh memilih untuk di rumah. Cuman saya di rumah ini sendiri ya, nggak berkumpul sama keluarga. Oh iya, ini tapi memang Mimin statusnya masih single juga ya, jadi nggak ada keluarga juga ya di rumah ya? Ya benar. Sorry ya, Min ya, ngangkat status nih, Min. Baik, Min, ini hitungan sudah hari keberapa, Min? Mimin nih isolasi mandiri sendiri di rumah nih? Ini hitungannya udah berapa ya? Dari tanggal 7. 7 ya? Tanggal 6 itu saya di rapid. Teman-teman hitung aja nanti kalau ini ya. Nah, jadi bagi yang ingin ngitung Mimin sudah berapa hari karantina, jadi ingat mulai dari tanggal 7 ya, karena tanggal 6 itu kemarin 6 Mei ya. Benar. 6 Mei ya, Min ya. Halo, Min. 6 Mei ya, 6 Mei. Benar, 6 Mei. Jadi 6 Mei itu di rapid testnya. Kemudian tanggal 7 itu keluar. Sorry. Itu waktu itu saya itu keluarnya hasilnya itu tanggal 9. Pasti bingung kan kenapa hasilnya berapa hari kemudian baru keluar. Jadi waktu itu tuh kan kalau kita mau di rapid test kan mengisi form gitu kan, KTP, nomor handphone. Nah, kemungkinan nomor handphone saya waktu itu salah tertulis di form itu. Nah, jadi dihubungin waktu itu tuh ada teman ngasih tahu di orang Kominfo, salah satu teman, karena saya nggak bisa dihubungin. Nah, terus waktu pas masa masih belum tahu itu, Mimin itu tanggal 7 ya, tanggal 7 kan masih belum tahu nih, tanggal 9 baru dikasih tahu. Apakah dari tanggal 7, 8 itu masih keliaran, Min, keluar rumah, Min? Ya, kalau keliaran enggak ya, karena kan saya juga mengikuti anjuran pemerintah. Ya, paling kalau keluar ya misalnya beli beras, beli kebutuhan pokok ya itu aja. Kalau keluar yang nongkrong-nongkrong nggak jelas enggak. Oh ya, alhamdulillah berarti ya, mudah-mudahan gak apa-apa. Ini kan juga ini ya, teman-teman yang lihat ini, status reaktif ini masih belum tentu
positif ya. Ingat ya, status reaktif ini masih belum tentu positif, tapi bisa juga negatif ini. Nah, nanti penjelasan soal reaktif ini akan kita undang salah satu dokter ya dari Tanah Bumbu juga yang bertugas di salah satu rumah sakit. Tapi kita masih bincang-bincang dulu nih sama Mimin Tanah Bumbu Info nih. Ya. Nah, Min, apa aja nih yang dilakukan, Min, selama masa karantina mandiri, Min? Waduh, banyak apa ya, saya itu bingung sendiri cerita ya, karena tidak terbiasa kan. Biasanya kan saya itu keluar kemana ini, berjemur jam 11 sesuai anjuran pemerintah, melakukan kegiatan olahraga kecil, misalnya lari di tempat. Nah, seperti itu. Bosan nggak, Min? Ya sangat bosan ya, tapi mau gimana, kita harus menerima dengan lapang dada. Ada ini. Ya, betul. Harus wajib mengikuti aturan dan protokol itu ya, Min, ya, biar cepat terbebas dari pandemi ini sendiri gitu. Nah, walaupun Mimin masih reaktif. Nah, Min, selama reaktif ini, Min, sudah di rapid test, apakah dikasih obat, Min? Oh enggak ada, karena kan gejalanya nggak ada. Makanya kita COVID ini bingung ya, kayak misalnya saya ini kan dikatakan reaktif ya, gejala nggak ada atau apa, saya itu ya kita bingung juga mau apa yang mau diobatin juga. Kalau minta obat juga bingung juga kita kepada petugas medis kan. Jadi ya mending selama masa isolasi ya dilihat perkembangannya ada apa. Kalau misalnya ada batuk-batuk, pilek, mungkin bisa disampaikan ke sana, mungkin ada diberi tindakan, mungkin begitu. Tapi vitamin nggak ada ya, Min, ya? Memang nggak ada juga vitamin ya? Ada, itu ada. Vitamin itu kan ya memang apa ya, dari saya sendiri beli gitu. Yang saya ketahui juga nih, Min, ya, kalau sudah berstatus reaktif ini kan perlu proses masa karantina beberapa hari gitu kan, baru melakukan tes PCR atau yang kita biasa sebut itu timnya disebut itu dengan swab ya, benar ya, Min, ya? Nah, terus ini sudah apa belum nih Mimin melakukan tes swab sendiri? Alhamdulillah sudah, cuman ini tinggal menunggu hasilnya. Saya di swab itu tanggal 16 Mei tadi. Ada informasi, Min, kapan keluar, Min? Kalau info jelas itu nggak ada sih ya. Yang jelas itu tuh banyak antrian, ada, kalau tidak salah dengar ada puluhan apa ratusan gitu ya, antri yang hasil swab itu menunggu. Jadi tuh nggak bisa secepat itu. Jadi mungkin ada yang sampai 10 hari, 1 minggu gitu. Kita nggak tahu hasilnya, tinggal petugas dinas kesehatan aja nanti mengabarinnya. Oke, nah admin ini kan rapid test sudah pernah, swab juga sudah pernah. Kita mau tanya nih, kalau di rapid test itu seperti apa sih rasanya, Min? Dan alatnya seperti apa juga? Kayak orang jatuh cinta. Gimana itu, Min? Kalau di rapid kemarin tuh saya tuh nggak tahu, saya nggak ngerti juga kan apa sih namanya itu. Saya tuh diambil darah di sini loh. Nah, di sini darah. Nah itu rapid yang waktu saya di rapid. Kemudian waktu tanggal 16 saya di swab itu di hidung, dimasukin kayak sejenis ketembat itu, masukin. Kemudian dari tenggorokan, aduh bayangin, Rasanya gimana, Min? Mau muntah, mau bersin atau seperti apa, Min? Ya kayak apa ya, kayak ya sakit gimana gitu loh. Kan panjang itu sekitar gimana ya, sekitar begini panjangnya masuk ke hidung ini. Itu berapa lama, Min, prosesnya, Min? Proses masuk di hidungnya itu kalau Mimin terka-terka aja nih. Kalau kita secara waktu kan gak mungkin Mimin catat waktunya itu kemarin. Sebentar saya perkirakan. Ya 7 detik lah. 7 detik ya? Hidung 7 detik. Mulut itu ya hampir kurang lebih ya habisnya 1 menitan lah. Semua itu prosesnya semua. Memang
benar kata orang ternyata tidak enak di tes swab itu ya. Oke, baik Min. Satu lagi Min, waktu pas tes swab itu memang tim medis ya yang datang langsung ke rumah ya Min ya berarti ya? Enggak, dari hasil status saya semenjak di rapid itu kan terdata. Tidak akan terdata oleh PMI ya, saya kan waktu itu domainnya di PMI. Nah mungkin berdasarkan hasil itu saya tuh berdasarkan hasil status saya reaktif, jadi saya harus melakukan tes selanjutnya yaitu tes swab. Enggak Min, maksudnya waktu pas melakukan tes swab itu tim medis yang datang ke rumah ya Min ya? Tes swabnya itu di mana Min? Maksudnya tempatnya, lokasinya? Waktu itu tidak, saya yang ke sana waktu itu. Jadi Dinas Kesehatan Tanah Bumbu memberitahu salah satu hotel yang ada di Tanah Bumbu. Itu dengan kendaraan sendiri Min atau dijemput gitu Min? Oh pribadi saya ke sana. Tidak ada maksudnya nggak dijemput, nggak ya ke sana semua. Yang status reaktif waktu itu 65 sampai 75 waktu itu di swab. Angkatan saya ya, angkatan 16 Mei itu. Saya nyebut angkatan karena saking banyaknya di swab itu. Oke, angkatannya. Ya, baik Min. Kira-kira ini untuk sesi Mimin cukup ya Min ya. Nah, jadi ini teman-teman kita langsung mencoba menghubungi Dokter Rio ya. Nah, jadi namanya ini adalah Dokter Rio, salah satu dokter yang ada di Tanah Bumbu dan juga bertugas di salah satu rumah sakit rujukan di sana ya. Oke, kita coba hubungin dulu ya Dokter Rio. Semoga bisa sih. Kita sih sebenarnya udah janjian juga nih sama Dokter Rio jam segini. Ya, netizen, seperti janji saya tadi ya, kita akan mendatangkan seorang dokter nih. Nah, jadi dokter yang sudah kita hubungi ini adalah Dokter Rio. Mari kita sapa dulu ya. Halo Dokter Rio. Halo. Siap. Bagaimana kabarnya Dok? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Dokter tugasnya di Tanah Bumbu ya Dok ya? Ya, di Rumah Sakit Dr. Haji Andi Abdurrahman Nur. Di situ sebagai apa Dok? Dokter apa, maksudnya spesialis atau seperti apa Dok? Saya dokter umum, saya dokter jaga IGD-nya. Oh, jaga IGD-nya ya. Sedikit Dok dulu Dok, melihat perkembangan di sana. Apakah itu salah satu rumah sakit rujukan atau seperti apa Dok? Jadi kalau kita bisa sebut, karena di sini mungkin jadi rumah sakit rujukan ya, walaupun sebenarnya rujukan nasional yang sudah ditunjuk Kementerian Kesehatan itu ada Rumah Sakit Plehari, Bojasin, Rumah Sakit Ulin, kemudian juga Rumah Sakit Idaman, Ansari Saleh, itu adalah rumah sakit rujukannya sebenarnya. Kita bisa nyebut rumah sakit kita ini ada rumah sakit daruratnya. Jadi kalau misalnya ada pasien memang berat yang perlu dirujuk, kita akan rujuk ke rumah sakit rujukan di Banjarmasin dengan dari RS kita gitu. Artinya memang ada yang masuk situ ya Dok ya. Berapa banyak ini Dok? Hah? Kenapa? Berapa banyak? Kalau kita bisa nyebut saat ini sih banyak kayak gitu. Cuma yang untuk hasil swabnya positif itu cuma beberapa saat ini, tapi yang kita rawat cukup banyak. Kalau kondisi perawat dan dokter-dokter di sana, alhamdulillah semangat aja ya Dok ya. Sejauh ini semuanya alhamdulillah semangat karena didukung dari pemerintah. Kemudian juga banyak donatur-donatur yang menyumbang APD, kemudian menyumbang extra fooding ya, atau makanan-makanan untuk menambah semangat mereka. Alhamdulillah. Oke, kita kembali ke topik nih Dokter Rio. Nah, ini kan kita tadi sudah melakukan sharing session ya dengan admin Tanah Bumbu Info ini Dok. Yang katanya nih dia sudah melakukan rapid test kan Dok ya. Nah, hasil rapid testnya itu adalah reaktif Dok. Nah, ini seperti apa sih Dok sebenarnya yang dikatakan reaktif itu? Karena kan memang kata-kata reaktif ini terdengar baru ya Dok ya, dan untuk sekarang ya. Nah, bisa dijelaskan Dok, biar masyarakat tahu nih apa sih sebenarnya yang reaktif ini artinya gitu. Oke, saya jelaskan sedikit tentang reaktif ya. Reaktif itu kita bisa katakan
seseorang yang terinfeksi virus yang kita curigai adalah COVID-19 kayak gitu. Tapi pada pemeriksaan dengan menggunakan rapid test ini bisa saja yang terbaca adalah virus lain seperti demam berdarah, kemudian juga virus-virus yang lainnya. Nah, itu juga bisa membuat rancu hasilnya bisa saja menjadi reaktif. Seperti itu. Apalagi pada pasien-pasien yang imunokompromis atau imunnya yang turun. Dimasuki oleh virus. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita bisa bilang kalau misalnya reaktif itu belum tentu dia positif COVID ya. Negatif pun dia belum tentu negatif. Jadi ini bisa kita bilang masih 50-50% ya. Jadi harus ada berapa kali rapid test dulu itu dok, biar dia tahu reaktifnya itu 2 kah, 3 kah, atau lebih dok? Seperti apa dok? Kalau misalnya pada kasus seperti ini ya, kasus case pada admin Tanah Bumbu Info, misalnya dia dikatakan reaktif, itu kan rapid pertamanya ya, rapid pertamanya. Jadi dia sebenarnya harus mengulang 7-10 hari kemudian harus diulang lagi rapid. Artinya memang harinya aja ya dok ya yang diulang, yang bukan harus, pokoknya setelah 2 kali ada pemeriksaan lanjutan seperti apa dok? Ya, sebenarnya kita tetap dengan gold standard ya, kita sebut pemeriksaan yang memastikan seseorang itu terinfeksi COVID-19 itu adalah PCR atau swab tenggorokan. Jika hasilnya itu positif, kita bisa katakan dia terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, untuk rapid sendiri dia itu adalah suatu pemeriksaan yang cocok untuk dilakukan untuk massal. Gitu ya dok. Massal, jika banyak yang didapatkan hasil reaktif, itu bisa kita tapis ya, penapisan atau kita kelompokkan. Oh, ini adalah yang sangat beresiko, yang perlu dilakukan segera pemeriksaan swab tenggorokan. Seperti itu. Oh, jadi ini istilahnya ya yang kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan massal, istilahnya muncul klaster ya dok ya, kalau seandainya banyak yang reaktif itu ya dok ya? Nah, ya kalau banyak yang reaktif seperti itu kan kita bisa mengelompokkan nih, ini loh yang harus kita lakukan swab tenggorokan untuk memastikan seseorang tersebut terinfeksi COVID-19 atau tidaknya, seperti itu. Jadi menunggu berapa lama nih dok untuk swabnya nanti nih? Kalau swab itu sih rata-rata itu 3-5 hari sebenarnya. Nah, cuma saat ini semakin banyak swab tenggorokan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, pemerintah, otomatis juga karena mungkin terbatas di laboratorium tempat rujukan, tempat mengirim swab tenggorokan, jadinya juga hasilnya juga cukup lama, bisa sampai 1 minggu seperti itu. Padahal memang harusnya hitungan hari, karena memang terlalu banyak akhirnya bisa sampai mencapai mingguan ya dok ya. Ya, itu kenapa sekarang hasil dari terus meningkat ya, hasil dari di Kalsel ini ya, terutama di Tanah Bumbu, Banjarmasin, Batola, itu kenapa hasilnya semakin meningkat, semakin banyak yang terkonfirmasi, berarti semakin banyak swab yang dilakukan juga sekarang. Artinya nih dok ya, kalau kan masih ada nih daerah-daerah yang belum terlalu tinggi ya positifnya gitu katanya, bisa saja ya dok ya, berarti mungkinkah swab rapid testnya yang tidak terlalu gencar ya dok ya, mungkin seperti itu ya dok? Ya, jadi memang ada beberapa kabupaten yang hasilnya kok kita bisa bilang kok di tempat lain ini semua naik. Terus dia tetap aja kayak gitu. Nah, itu kemungkinan besar itu dari dinas kesehatannya mereka yang kurang gencar untuk melakukan rapid test kayak gitu, untuk menyaring. Kemudian juga sama koordinasi mereka mungkin yang belum bagus antar dinas kesehatan, puskesmas, sama rumah sakit, sama dinas lainnya seperti itu. Ya, berarti minimnya angka positif itu belum tentu ya dok ya, minimnya angka ODP atau PDP atau positif itu belum tentu suatu keberhasilan ya dok ya. Intinya memang kalau misalkan angkanya semakin tinggi, ini bisa kita katakan bahwa pemerintahnya sudah mulai gencar ya dok ya untuk melakukan rapid test itu sendiri ya dok ya. Ya, malah itu bisa jadi pertanyaan buat kita, kayak gitu. Bisa aja sewaktu-waktu itu jadi bom waktu buat mereka.
kalau misalnya kok angkanya rendah sekali, tahu-tahu nanti begitu ada yang positif mereka akan menunggu waktu aja lagi seperti itu. Nah, jadi ini buat pemerintah kabupaten yang lain atau pemerintah kota ya, khususnya di Kalimantan Selatan. Jadi kalau misalkan kasus atau angkanya itu nggak naik-naik ya, jadi hati-hati itu tadi kata Dokter Rio ya, bisa saja ini malah kurang maksimal nih dari bapak-bapak, ibu-ibu dari pemerintahan ini ya untuk melakukan rapid test itu atau pendeteksi dini lah ya dok ya, kita bisa kata seperti itu ya dok ya. Oke dok, terakhir nih dok, untuk admin Tanah Bumbu Info dok, sarannya seperti apa dok? Ini kan karena dia katanya sudah swab juga ya tadi ya. Nah, sarannya di rumah apa aja yang dikerjakan nih dok? Khususnya juga nih kalau ada juga nih kawan-kawan yang di sana istilahnya lagi melakukan isolasi mandiri, mungkin apa aja yang bisa dilakukan di rumah dok biar kuat gitu dok? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita balik lagi ya ke gaya hidup ya, kalau misalnya dengan ini kan virus ya, virus itu kalau dengan kondisi yang baik, dengan imun yang baik, dia otomatis akan sembuh sendiri. Virus itu self-limited disease atau bisa sembuh sendiri. Seperti itu sebenarnya kayak gitu. Nah, untuk itu yang teman-teman yang reaktif, yang tanpa gejala, yang di rumah aja, itu pasti balik lagi ke tetap makanan yang sehat, terus kemudian juga vitamin C khususnya seperti itu. Setiap pagi berjemur 15-20 menit itu sudah bagus sekali kayak gitu. Tetap olahraga ringan di rumah itu akan menambah daya tahan tubuh mereka. Oke, ya ini perbincangan cukup menarik ya, bukan cukup lagi, ini bahkan sangat menarik ya pemirsa ya. Tapi kita sudah kayaknya harus mengakhirinya dok. Jadi kami mohon maaf ya dok ya untuk mengganggu waktu dokter nih istirahatnya nih. Aman, santai. Oke, ya dok ya, kami mengucapkan terima kasih dok atas partisipasinya mau bergabung dengan dialog ini. Semoga lain waktu nanti kalau misalkan ada tema-tema yang menarik, semoga saja nanti dokter ini masih mau nih ikut gabung sama kita ya. Oh, sangat siap. Oke, siap. Baik dok, selamat beraktivitas lagi dan selamat beristirahat. Kita doakan kami semua ya. Siap, amin dok. Kita doakan, ya kita lupa ya tadi ya, bahwa kita yang nonton ya, kita wajib mendoakan para tugas medis ya, yang sudah berusaha keras ya untuk menangani kasus corona yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan sendiri ya. Jadi jangan anggap remeh ya semua himbauan dari pemerintah, karena itu sudah diperhitungkan. Baik. Ya, betul sekali. Ya, baik, kita ucapkan terima kasih ya sekali lagi kepada Dokter Rio atas waktunya ya. Oke, Min, kembali ke Mimin nih. Mungkin ada pesan-pesan, Min, untuk teman-teman di luar sana, Min. Pesan-pesannya gitu untuk semua masyarakat. Seperti apa, Min? Kalau saya sih sebenarnya pesan-pesannya ya tetap ikuti anjuran pemerintah dan jaga pola hidup dengan cara yang sehat, misalnya cuci tangan setelah melakukan aktivitas di luar rumah, menggunakan masker. Ya sesimpel itu aja sih sebenarnya anjurannya. Cuman dampaknya itu luar biasa kalau kita langgar. Oke, baik. Nah, teman-teman, jadi kira-kira sudah cukup ya sampai di sini perbincangan kita dengan si Mimin Tanah Bumbu Info. Tapi ini kan Min, ini kan masih belum keluar ya tes swabnya ya. Nanti kalau misalnya keluar kita dialog lagi ya Min ya. Ya, siap. Oke, baik. Cuma kalau sudah terjadi seperti ini ya, mau tidak mau kita sendiri pun harus ya, kata saya tadi kan, untuk sadar diri lah, kita sadar diri sendiri bahwa pentingnya nih untuk kita bersama-sama bekerja sama untuk memutus mata rantai COVID-19 ini ya. Tadi dengan mengikuti segala anjuran pemerintah dan juga protokol yang sudah ditetapkan. Oke, baik, cukup itu saja yang sharing season yang sudah kami lakukan nih antara saya dan juga Tanah Bumbu Info dengan Mimin Tanah Bumbu Info ya. Semoga bermanfaat. Oke, see you next untuk dialog selanjutnya.